di itu ya karena penggemar ya banyak yang aduh Mbah Karen kok mau pergi. Ya sekarang itu mungkin lucu ya Pak ya, kalau kita ya mohon maaf ini Pak ya, saya juga mahasiswa, saya masih berusaha bagaimana sih menjalankan peran sebaik-baiknya peran sebagai mahasiswa. Saya tidak mau kehilangan status saya yang paling paling tinggi, karena status yang paling tinggi itu mahasiswa itu Ya, paling enak Pak. ya, Kalau seorang pekerja wirausaha itu menurut saya tanggung jawabnya itu gede banget. Kalau mahasiswa apa, kita sudah minta uang saku masih dikasih, tugas kita cuma belajar ya. Tapi bagaimana saya menjalankan peran sebagai mahasiswa itu saya sangat sulit sekali mungkin saat ini gitu. posisi sekarang semester 8 semester saya 8 skripsi ini ya sudah sampai sudah hampir selesai ini. hampir selesai, Hampir kurang dikit selesai. banget. Tapi ini karena memang ya menurut saya mungkin nanti saya akan menghadap ke pembimbing akademik 2 minggu ini kan saya kalau jujur kuliah belum bisa full, bener-bener full sama customer sama Ah, tamu. iya, iya. Jadi nanti mungkin saya bukan minta keringanan, istilahnya saya minta pengganti yang benar-benar bisa menggantikan yang ini saya kesan. Oh, untuk sini ini. Tadi mau saya sempat kepikiran ini Mas Herin harus ada orang kedua yang menjadi kepercayaan penjenengan. Ini ketika penjenengan nggak ada, ditinggal itu rasanya Orang masih bisa gitu lah Pak ya. ini sehingga Mas Heri itu lebih banyak otaknya sehingga bisa dilaksanakan orang lain sehingga bisa lebih besar lagi. Tujuan saya seperti itu Pak. Jadi saya niati untuk usaha ini adalah pertama kasaran saya, karena memang punten latar belakang saya itu adalah orang desa, bukan orang kota. Nah, di dalam artian nun sewu kadang ya saya makan dengan makanan seperti ini belum tentu cocok. Saya mending makanan warteg dan lain sebagainya, dan saya hidup di lingkungan yang seperti ini belum cocok. Saya lebih senang seperti ini Pak, formal, kita bisa bercengkrama, bebas usia mau berapa bebas, itu yang pertama. Lalu untuk yaitu tadi tujuan saya usaha itu untuk saat ini, karena memang kasaran saya itu, bahasa saya itu masih nyusul gitu Pak. Status saya masih mahasiswa, saya masih istilahnya nyusul gitu, gimana pedet, saya masih minta masih dikasih. Jadi saya niati usaha saya sekarang itu adalah saya mengikuti saudara sebuah kita ya banyak kenalan itu pasar Mas. Memang pasar itu adalah orang-orang yang orang lain adalah pasar bagi Mas Her. Dan begitu. Karena kalau kita sudah terjun di salah satu instansi, salah satu usaha, itu pasti dimanapun kita berada di itu kita punya kenal. Contoh nggak usah bagus-bagus ya, saya mengikuti sebuah klub, nggak usah bagus-bagus, malah klub motor NMAX gitu. Di dalam ada suatu komunitas NMAX itu, di situ nanti ada induk namanya Yamaha NMAX Indonesia gitu. Seperti itulah, atau namanya yang lain. Itu nanti kita ketemu sama saudara kan saking banyak, yakin nggak yakin, percaya nggak percaya, pasti di dalam suatu wadah itu ada orang penting, entah anggota TNI, Polri dan lain sebagainya. Iya. Ya itu memperluas jangkauan. Itu baru satu Pak, klub motor yang benar-benar latar belakangnya mungkin di pandangan masyarakat jelek gitu ya Pak. Apalagi yang lain mungkin nggak saya sebutkan. Itu bisa mencari celah. Ini yang saya ambil. Semua wadah Pak, saya yakin ada istilahnya itu, ada pendiri, ada yang mempunyai pengaruh besar di negara. Ya nggak usah negara lah, di provinsi gitu. Yang mungkin paling nggak nganu apa ya, yang kita sepelekan setiap hari. Nah, taruhlah sebentar dulu lupa saya. Yaitu tadi motor sudah, kita mengikuti itu usaha online. Jualan online. Nah, jualan online itu kalau kita benar-benar ya memang niatnya bukan iseng ya Pak, benar-benar, tapi kita memang didasari senang dulu. Nanti kita tahu siapa yang menciptakan, siapa yang benar-benar ketuanya. Nanti kalau sudah kita serawong duluan sama ketuanya, sama pendirinya, pendiri nggak mungkin orang kecil kan Pak. Dia mempunyai pengaruh besar Pak. Kita nyebar mungkin awal usaha itu ya. Contoh kasaran pertama kayak gini, yang paling niatnya itu iseng,
tapi juga nyenengke temen. Donat kok dibawa ke kelas di dalam kuliah, di dalam laku keras habis. Karena mayoritas mayoritas mahasiswa sekarang itu susah kalau sarapan pagi. Iya kan Pak? Iya. Susah. Dan kalau nggak bawa donat pasti diseneni. Di yang mana? Sedangkan donat sendiri di kampus rata-rata harga jualnya pasti di atas Rp2.000. Iya. Sedangkan kita kulak atau kita nggak usah bikin lah, kita kulak cuma 800 perak. Kita ada niatnya nyangking donat 100 biji, satu mahasiswa beli 2-3. Ya udah kita tinggal ngalikan ya setidaknya 100-200 per pagi habis. Itu cuma iseng gitu, tapi nggak ada istilah kata kok juragan donat itu nggak ada. Itu cuma apa ya, peluang lewat. Itu salah satu, nanti bisa lagi merambat ke dari yang kecil lama-lama meningkat, lama-lama berkembang lama-lama. Sebenarnya kalau memang niatnya bisnis uang kayak gitu, wah, luar biasa Pak. Karena di daerah saya sendiri itu melon, semangka, jambu, semua itu ada. Dan harga pasar sama harga di saya itu mungkin perbandingannya 1:3. Melon di tempat saya sekian, di sana mungkin 3 kali lipat. Tinggal kita mencari celah. Misal saya kuliah membawa melon atau semangka satu mobil kecil, saya taruh di pasar kafe. Saya beli di sini 5.000, pasarannya di sana 15, saya jual 10.000. 100% untungnya. 5 jadi 10. Itu kasarannya, tapi ya tidak semua itu harus dijalani. Kalau pengalaman atau Mas Her mengantisipasi ada customer yang ngemplang itu Mas, karena kawan saya itu bisnis melon, kirim ke Surabaya 1 truk bayar, lain kali kirim lagi bayar separuh, lama-lama nggak kebayar. Ini ada perilaku yang semacam itu. Di dalam satu usaha itu pasti Pak, nggak mungkin nggak melewati fase seperti itu. Ya fasenya itu biasanya pemula itu untung jatuh, tinggal dia mau bangkit lagi untuk untung apa mau jatuh terus. Harusnya kalau sudah jatuh kita belajar dari pengalaman itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk masalah itu kembali lagi mengantisipasi orang yang ngambil itu kok harusnya bayar lunas kok 50 jadi 30 jadi 20 jadi 10 nggak bayar. Itu kembalikan ke diri kita lagi. Karena kita jual ke sana harusnya dia bayar lunas. Kenapa dia nggak bayar? Tanya ke diri kita, ada apa sih? Ada yang salah? Terus kenapa? Apa kualitas kita yang rendah? Apa harga kita yang tinggi? Karena ketika harga kita tinggi pasti permintaan tambah sedikit. Ketika harga kita rendah permintaan tinggi, tapi di ujung hasilnya sama saja. Hasilnya sama saja, kosong. Nah, kembalikan ke diri kita. Ya kalau memang ada hutang itu bumbu di dalam suatu usaha pasti ada. Yang ada lagi itu teman saya bulu tangkis itu pengepul kambing, ada yang orang beli 5 itu bayar, lalu besok mau beli lagi 60, bawa truk naikkan suruh kirim ke alamat, ternyata alamatnya fiktif. 60 kambing dibawa itu. Akhirnya dia ditagih sama tetangga-tetangga yang pasok kambing 1, 2 itu. Itu jadi masuk penjara ya Mas ini. Nah itu kembali lagi ke kita Pak, benar-benar selektif. Kita usaha kalau didasari, mohon maaf Pak ya, kita kalau usaha didasari kita mau cari profit, kita mau cari keuntungan, itu sudah kita salah alamat. Yaitu 5 tergiur. Kayak saya Pak, 5 harusnya dari 5 itu menjadi 10, jadi 8 lah, kok jadi 60. Gelas diisi galon, kumuh muta. Itu kalau peribahasa saya mohon maaf. Ya kita mengukur kemampuan atau porsi kita dulu, itu yang pertama. Lalu untuk masalah alamatnya fiktif atau dan lain-lain seperti itu berarti kurang cermat, kurang jeli. Ya terlalu emosi Pak, terlalu emosi. Saya harus mendapatkan lebih. Kalau saya prinsipnya rasionalnya kurang seperti itu. Pokoknya apapun yang saya usahakan sekarang, hari kemarin tidak harus lebih baik dari hari ini, tapi setidaknya hari ini harus lebih dipercaya daripada hari kemarin. Karena memang kalau
bagi saya yang paling mahal itu adalah kepercayaan itu ya. Kalau masalah itu tadi kita berbicara masalah dibohongi orang, kan orang yang membohongi kita, yang penting kita tidak. Nanti urusannya insya Allah katanya mati 100.000. Iya. Kalau seorang usaha kok untung terus, saya kira ya ada sih boleh panggul, pasti usaha semua. Cuma ya itu tadi, usaha ketika bangkrut atau ketika tumbang, pertanyaannya kalau memang jiwanya pengusaha itu pasti bangkit, Pak. Tumbang paling bangkit di angka 7 nanti. Iya. Kalau memang jiwanya pengusaha ya lanjut terus. Tapi kalau memang niatnya cari profit, berarti dia bukan seorang pengusaha. Oh, jadi pengusaha walaupun harus tetap usaha terus ya, namanya pengusaha Iya, kok ya. Kalau kita cari profit, kita dikasih rugi cepat. Cepat. Tapi kalau kita di latar belakangin golek sedulur, memang seorang pengusaha mau apapun caranya Rugi saata berarti sana itu ya. Benar, gitu. Ini sampai tiduran ini Mas ini. Nggih. Herseto ini. Herseto. Herseto ini. Saya ini datang sini mau mendoakan Mas Hermawan ini dengan cara lain supaya berbeda dengan orang lain. Ya, mohon maaf nanti anggotanya Mas Her ada mungkin 3 orang ya dengan Mas Her. Saya doakan di sini. Mohon maaf saya rekam nanti. Kan ini napa Bapak menika? Nek di tangan orang-orang niki remi nggih, di tangan kita bersama ini ada gambar mawon. Ini gambar yang jumlahnya ada 52 niki apal niki. Nek kula mboten apal nih jumlahnya 52. Kenapa kok jumlahnya niku 52? 52, 54. Karena 52 niku sesuai dengan minggu setahun ada 52. Lajeng ini warnanya ada berapa, Bapak? Kenapa kok warnanya ada 4 macam? Wajik, cinta, klaper, hitam. Ada 4 macam karena di dunia ini karena adanya 4 musim. Jadi ini 4. Lalu ada merah sama hitam, hanya 2 warna karena pasang-pasangan siang malam, sapi semut. Nah ini saya mau tak pakai untuk mendoakan Setiafam. Caranya nanti ini dari sekian ini Bapak mengambil 1 nggih. Ini saya gini kan bilang stop gitu nggih. Dimulai dari panjenengan bilang stop. Oke, ambil tunggal. Mas sinten asmane? Rosid. Mas Rosid. Bilang stop. Oke. Oke. Terus Taufiki. Mas Taufiki bilang Stop. oke. Ambil 1 terakhir Mas Her. Bilang stop Mas Her. Bilang stop. Nuwun sewu, dari 52 macam tadi kira-kira sama napa mboten nggih? Beda nggih, kira-kira beda. Nah, sekarang dipirsani mawon, dibuka. Ternyata semuanya raja. Nah, ini berarti keempatnya ini mas-mas ini adalah bernasib seperti raja. Semuanya menjadi pembesar. Mudah-mudahan usahanya juga menjadi besar, menjadi raja penjualan dan lain sebagainya. Itu yang bisa kami sampaikan, Mas Her. Matur nuwun sangat, saya sudah dilayani dengan baik, Mas Her sudah bercerita begitu banyak. Itu yang bisa kami haturkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.